Pelajaran dari ulat bulu yang sangat lapar. Pada suatu hari, ada seekor ulat kecil. Ulat itu sangat lapar. Ulat itu ingin makan banyak. Ulat itu mengunyah daun dan buah-buahan. Ulat itu memakan apel, pir, dan banyak lagi. Tetapi ulat itu merasa aneh. Perutnya terasa sakit. Jadi, ia berhenti makan. Ulat itu membuat rumah kecil yang disebut kepompong. Ulat itu tinggal di dalam dan beristirahat. Setelah beberapa waktu, ulat itu keluar. Ulat itu telah berubah. Ia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang berwarna-warni. Kupu-kupu itu bisa terbang dan menghirup sari manis dari bunga. Ulat belajar bahwa makan terlalu banyak itu tidak baik. Lebih baik makan yang sehat dan menjaga diri sendiri. Maka, ulat yang sangat lapar menjadi kupu-kupu yang bahagia, belajar sebuah pelajaran di sepanjang perjalanannya. Telur yang hilang di lembah Dino yang mempesona. Suatu ketika, di lembah Dino, ada sebuah telur yang hilang. Itu adalah telur yang istimewa karena telur itu milik seekor dinosaurus. Pada suatu hari yang cerah, seekor dinosaurus yang baik hati bernama Dina menemukan telur yang hilang itu. Dina tahu bahwa dinosaurus itu harus kembali ke sarangnya, jadi dia melakukan perjalanan untuk menemukannya. Dina berjalan melewati pepohonan tinggi dan menyeberangi sungai yang bergelegak. Dia mengikuti jejak kaki dinosaurus kecil itu. Setelah berjalan jauh, dia melihat sarang yang nyaman di atas bukit. Dina, dengan hati-hati meletakkan telur yang hilang itu kembali ke sarangnya. Tak lama kemudian, keluarga telur itu kembali, dan mereka sangat senang. Mereka berterima kasih kepada Dina atas kebaikannya. Dina merasa hangat di dalam hatinya karena dia telah membantu telur yang hilang menemukan jalan pulang. Dia belajar bahwa membantu orang lain adalah hal yang baik dan membahagiakan. Jadi, di lembah Dino, semua orang belajar bahwa bersikap baik dan membantu orang lain membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Petualangan akan tanggung jawab. Menyelamatkan kucing kecil yang hilang. Di sebuah lingkungan yang ramah dengan rumah-rumah berwarna-warni dan taman-taman yang indah. Ada 3 anak bernama Amelie, Jack, dan Maya. Mereka terkenal karena bertanggung jawab dan suka menolong. Mereka percaya bahwa sebuah tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Suatu hari yang cerah, saat bermain di taman, mereka mendengar suara miau lembut. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan seekor anak kucing kecil terjebak di semak-semak. Anak kucing itu ketakutan, dan mereka tahu bahwa mereka harus membantu.
Jack dengan hati-hati mengangkat anak kucing itu dan memeluknya dengan lembut. Mereka memutuskan pergi untuk mencari rumah anak kucing itu. Pertama pergi ke taman dan bertanya kepada orang-orang apakah mereka mengenal anak kucing itu, tapi tidak ada yang mengenalinya. Mereka tidak menyerah. Mereka pergi ke toko hewan peliharaan, berharap ada yang mengenal anak kucing itu di sana. Pemilik toko itu baik, tapi dia juga tidak mengenal pemilik anak kucing itu. Mereka punya ide. Mereka membuat poster dengan foto anak kucing itu dan memasangnya dimanapun. Mereka juga memberikannya kepada orang-orang yang lewat, berharap ada yang mengenali anak kucing itu. Hari berganti minggu, tapi mereka tidak berhenti mencari. Mereka mengunjungi tempat penampungan hewan dan berbicara dengan dokter hewan. Bahkan mereka memposting tentang anak kucing itu di media sosial. Mereka ingin menemukan rumahnya. Suatu malam, Emily mendapat telepon. Seorang wanita telah melihat poster mereka dan mengenali anak kucing itu. Emily begitu senang dan memberitahu teman-temannya kabar baik itu. Mereka pergi ke rumah wanita itu, dan sebuah keluarga telah menunggu mereka datang. Mereka telah mencari anak kucing itu dan bersyukur telah mendapatkannya kembali. Mereka berterima kasih kepada anak-anak atas kerja keras mereka. Anak-anak itu mengucapkan selamat tinggal pada anak kucing itu, merasa bangga atas apa yang mereka lakukan. Mereka belajar bahwa bertanggung jawab berarti membantu orang lain dan membuat perbedaan. Sejak saat itu, Emily, Jack dan Maya terus bertanggung jawab dan membantu orang lain. Mereka tahu bahwa kebaikan mereka bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain. Kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk bertanggung jawab dan berbuat baik. Orang-orang belajar bahwa bahkan anak-anak pun bisa memberikan dampak besar dengan bertanggung jawab dan peduli pada orang lain. Dan begitulah, petualangan anak-anak untuk menyelamatkan anak kucing yang hilang menjadi sebuah kisah istimewa. Mengingatkan semua orang untuk bertanggung jawab dan menunjukkan kebaikan dimanapun mereka berada. Rahasia kebaikan. Sebuah kisah tentang persahabatan dan berbagi. Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan ladang-ladang yang cantik, ada seorang gadis baik hati bernama Emily. Dia sangat menyukai hewan dan percaya bahwa bersahabat dan berbagi dengan orang lain itu seperti sihir. Suatu hari yang cerah, Emily menemukan seekor anak rusa di hutan. Kaki rusa itu terluka dan tidak bisa berjalan. Emily merasa sedih dan tahu bahwa dia perlu membantunya. Dengan lembut, dia membungkus kaki rusa itu dan merawatnya setiap hari. Mereka menjadi sahabat yang sangat baik. Orang-orang di desa mendengar tentang persahabatan istimewa Emily dengan rusa itu. Hewan-hewan lain juga mulai percaya padanya. Burung-burung mendarat di pundaknya. Tupai-tupai bermain di sekitarnya, dan kelinci-kelinci melompat dekat dengannya. Mereka semua tahu bahwa dia baik hati dan peduli. Suatu hari, kelinci-kelinci lapar datang kepada Emily. Mereka telah melakukan perjalanan jauh mencari makanan. Tanpa berpikir panjang, Emily berbagi bekal makanannya dengan mereka. Dia membagi sandwich dan buah-buahan di antara teman-teman berbulunya. Kelinci-kelinci itu begitu bersyukur sehingga mereka juga berbagi makanannya, seperti sebuah rantai kebaikan. Emily dan teman-teman hewannya melakukan banyak hal bersama. Mereka membantu burung membuat sarang, membimbing landak yang tersesat pulang, dan bahkan mengadakan perjamuan besar, di mana setiap orang membawa sesuatu untuk dibagikan. Desa itu menjadi tempat yang bahagia di mana manusia dan hewan hidup dalam harmoni.
Kebaikan Emily menginspirasi orang lain untuk menjadi baik juga. Orang-orang di desa belajar bahwa berbagi dan peduli membawa kebahagiaan bagi semua orang. Mereka melihat betapa pentingnya menjadi baik kepada hewan dan satu sama lain. Saat Emily tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa kebaikan bisa mengubah dunia. Dia bersyukur atas persahabatan yang telah dia bangun dan tahu bahwa menjadi baik adalah hal yang paling penting. Kisah tentang Emily dan teman-teman hewannya menjadi legenda di desa. Kisah itu mengajarkan semua orang bahwa kebaikan bisa membuat perbedaan dan menciptakan dunia yang penuh dengan cinta dan persahabatan. Dan akhirnya, desa itu hidup bahagia selamanya, saling berbagi dan peduli kepada semua. Kata-kata ajaib Farhan kekuatan mengatakan tolong. Perkenalkan Farhan, seorang anak kecil dengan hati yang besar. Di suatu pagi yang cerah, Farhan melihat ayahnya sedang membaca buku. Ayah, Katanya, bolehkah aku mendengarkan sebuah cerita? ayah tersenyum dan berkata, Tentu saja, Farhan. Tapi apa kata ajaibnya? Farhan berpikir sejenak dan kemudian teringat. Tolong, Katanya sambil tersenyum ceria. Tentu saja. Jawab ayah, dan ia mulai membacakan sebuah cerita yang indah. Ketika Farhan mendengarkan, ia menyadari bahwa kata tolong itu istimewa. Hal itu membuat segalanya menjadi lebih baik dan hatinya lebih bahagia. Kemudian, Farhan ingin membangun menara tinggi dengan balok-balok bangunannya. Dia membutuhkan bantuan dari ayah untuk membuatnya kokoh. ayah, Tanya Farhan. bisakah ayah membantuku membuat menara? Ayah tampak senang dan berkata, Tentu saja, Farhan. Tapi apa kata ajaibnya? Farhan tahu jawabannya sekarang. Tolong, Katanya dengan penuh semangat. Ayah membantunya membangun menara tertinggi yang pernah ada. Farhan belajar bahwa kata tolong adalah sebuah kode rahasia yang bisa membuat orang lain tersenyum. Sejak hari itu, Farhan menggunakan kata ajaibnya setiap kali dia membutuhkan sesuatu. Dan hari-harinya menjadi lebih menyenangkan, penuh dengan cinta dan kekuatan kebaikan. Tamat. Awan yang penasaran belajar dengan mengajukan pertanyaan. Suatu ketika, ada awan lembut bernama Curious. Curious senang melayang tinggi di langit dan melihat dunia di bawahnya. Suatu hari, Curious melihat sebuah gunung besar yang diselimuti salju. Mengapa gunung itu berwarna putih? Tanya Curious. Kemudian, Curious melihat sebuah sungai yang mengalir melalui lembah. Mengapa sungai itu bergerak? Curious bertanya. Curious tidak tahu jawabannya. Tapi bukannya merasa sedih, Curious justru merasa bersemangat. Aku akan bertanya pada matahari, pikir Curious. Matahari tersenyum dan berkata, gunung berwarna putih karena salju, dan sungai bergerak untuk mencapai laut. Dizzy, maukah kamu membantu kami mencari lebih banyak air? Tanya Benny. Curious senang dengan jawabannya. Si penasaran sangat senang dengan jawabannya. Sekarang, setiap kali Curious melihat sesuatu yang baru, Curious akan bertanya dan mempelajari semua tentang dunia yang indah di bawahnya. Jetty,
Si awan penasaran belajar bahwa mengajukan pertanyaan akan membawa banyak jawaban yang menyenangkan. Tamat. Senyum Sunny si bunga matahari menebarkan kebahagiaan kemana-mana. Alkisah, di sebuah taman yang penuh warna, ada sebuah bunga matahari bernama Sunny. Sunny sangat istimewa karena dia memiliki senyum paling cerah dan paling bahagia di antara semua bunga. Setiap pagi, saat matahari mengintip di balik bukit, Sunny akan meregangkan kelopaknya dan menunjukkan senyumnya yang lebar dan cerah. Bunga-bunga lain akan membalas senyumnya, merasa hangat dan bahagia. Sunny senang melihat semua orang bahagia. Dia ingin membuat teman-temannya merasa senang juga. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Ia meminta bantuan temannya, Benny si kupu-kupu. Benny, katanya sambil tersenyum, bisakah kamu membantuku menyebarkan kebahagiaan ke seluruh penjuru taman? Benny dengan senang hati menyetujuinya. Dia terbang mengelilingi taman dan memberitahu semua orang, Sunny si bunga matahari menyebarkan kebahagiaan hari ini. Datang dan lihatlah. Bunga-bunga, burung-burung, dan bahkan serangga-serangga kecil berkumpul di sekitar Sunny. Dia tersenyum dengan senyumnya yang paling lebar, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Senyumnya bersinar lebih terang, dan perasaan hangat dan bahagia memenuhi udara. Satu persatu, bunga-bunga mulai tersenyum juga. Burung-burung berkicau riang, dan serangga-serangga menari-nari dengan gembira. Seakan-akan seluruh taman menjadi tempat yang penuh tawa dan sukacita. Sejak hari itu, setiap kali ada orang yang merasa sedih, mereka akan datang kepada Sunny. Dia akan tersenyum dengan senyumnya yang cerah, dan kesedihan mereka akan mencair. Senyumnya seperti sihir, menyebarkan kebahagiaan di mana-mana. Maka, di taman yang penuh warna, senyum Sunny si bunga matahari mengingatkan semua orang bahwa senyuman sederhana dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah dan bahagia. Tamat. Bintang yang bersyukur. Suatu ketika, di langit yang besar dan berkelap-kelip, Twinkle memiliki cahaya keemasan yang berkilau yang membuatnya istimewa. Namun, Twinkle tidak terlalu bahagia. Ia merasa kesepian dan sedih. Suatu malam, bulan yang ramah bernama Luna melihat Twinkle yang tampak sedih. Luna berkata, "Halo, bintang kecil. Mengapa kamu terlihat sangat sedih?" Twinkle menjawab, "Aku tidak merasa bahagia karena aku sendirian. Sepertinya tidak ada yang memperhatikanku." Luna tersenyum lembut dan berkata, "Jangan sedih, Twinkle. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Tuhan membuatmu bersinar terang karena suatu alasan. Cahayamu membawa sukacita ke bumi dan membuat malam menjadi indah." Twinkle tampak terkejut. "Benarkah? Aku tidak tahu itu." Luna mengangguk. "Ya, Twinkle, setiap kali kamu berkelap-kelip, kamu mengingatkan orang-orang tentang hal-hal indah yang telah diciptakan Tuhan. Tapi, penting juga untuk menghargai keindahan di sekitar kita. Lihatlah planet-planet dan galaksi-galaksi yang telah Allah letakkan di langit."
Twinkle melihat ke sekelilingnya dan melihat bintang-bintang lain, planet-planet, dan galaksi-galaksi yang berwarna-warni. Ia menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari ciptaan yang luar biasa. Sejak hari itu, Twinkle mulai merasa bersyukur atas cahayanya yang berkilau dan teman-teman di sekelilingnya. Ia mengerti bahwa meskipun kecil, ia bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Twinkle mulai bersinar lebih terang lagi. Orang-orang di bumi melihat ke atas dan mengagumi cahaya keemasannya. Twinkle merasa hangat dan gembira di dalam hatinya, mengetahui bahwa cahayanya adalah bagian yang luar biasa dari ciptaan Tuhan. Maka, Twinkle, si bintang yang bersyukur, belajar bahwa bahkan cahaya terkecil pun bisa membuat dunia bersinar. Bintang itu menghargai tempatnya di langit dan kebahagiaan yang dibawanya kepada orang lain, semua karena keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan setiap malam, Twinkle berkelap-kelip penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pelajaran yang telah dipelajarinya. Dan mereka semua hidup dan bersinar bahagia selamanya, menghargai keajaiban Tuhan. Kastil kebaikan di hati Putri Lily yang penuh rasa syukur. Dahulu kala, di sebuah kastil yang besar, hiduplah seorang putri yang baik hati bernama Lily. Dia memiliki hati yang penuh dengan kebaikan dan cinta. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Lily berjalan-jalan di taman kerajaan. Dia melihat bunga-bunga yang indah, kupu-kupu yang berwarna-warni, dan kicauan burung. "Oh, betapa indahnya," katanya sambil tersenyum. Bagian favorit Lily di taman itu adalah sebuah pohon yang istimewa. Pohon itu memiliki daun berkilau yang berkilau seperti berlian. Setiap hari, Lily mengunjungi pohon itu dan berkata, "Terima kasih karena pohon itu sangat cantik." Suatu hari, seekor burung kecil bernama Benny berbicara dengan Lily. "Putri, kamu selalu baik pada kami dan pohon ini. Kami ingin memberimu hadiah," hicau Benny. Lily terkejut. "Oh, kalian tidak perlu memberiku hadiah. Persahabatan kalian adalah hadiah terbaik," katanya. Tapi Benny bersikeras, dan burung-burung, kupu-kupu, dan bunga-bunga pun berkumpul untuk membantu. Mereka membuat mahkota yang indah dengan daun-daun yang berkilau dari pohon yang istimewa itu. Ketika Lily melihat mahkota itu, matanya berbinar-binar penuh sukacita. "Terima kasih, teman-teman. Aku sangat menyukainya," katanya. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Sejak hari itu, Putri Lily mengenakan mahkota itu dengan bangga. Dia terus menunjukkan kebaikan kepada semua orang di kerajaan, dan hatinya yang penuh syukur semakin bersinar. Maka, di kastil kebaikan, hati Putri Lily tetap penuh dengan kebaikan dan rasa syukur, membuat kerajaan menjadi tempat yang bahagia dan indah untuk ditinggali. Tamat. Petualangan Nah Bici, belajar itu menyenangkan. Alkisah, ada 3 orang sahabat bernama Amy, Ben, dan Cassie. Mereka senang mempelajari hal-hal baru, terutama ABC. Pada suatu hari yang cerah, mereka memutuskan untuk melakukan petualangan ABC. Mereka ingin menemukan sesuatu untuk setiap huruf dalam alfabet. A untuk apel, kata Amy, sambil memetik sebuah apel merah mengkilap dari pohon. B untuk butterfly, kata Ben,
sambil menunjuk seekor kupu-kupu berwarna-warni yang sedang berterbangan. "Lihat, T untuk cat," seru Casey saat seekor kucing berbulu berjalan melewati mereka. Mereka terus berjalan, menemukan sesuatu untuk setiap huruf. Mereka menemukan huruf D yang besar, D untuk dog, huruf V yang menarik untuk elephant, dan seterusnya. Mereka tertawa dan belajar, dan petualangan ABC mereka sangat menyenangkan. Mereka bahkan membuat lagu kecil untuk mengingat huruf-huruf tersebut. Ketika sampai di rumah, mereka menyadari bahwa belajar itu bisa menyenangkan dan penuh kegembiraan. Mereka bangga dengan semua hal baru yang mereka temukan. Teman-teman belajar bahwa belajar tidak hanya duduk di ruang kelas. Belajar bisa dilakukan di mana saja, bahkan sambil bersenang-senang. Jati, Amy, Ben, dan Casey menunjukkan bahwa belajar ABC bisa menjadi sebuah petualangan, dan mempelajari hal-hal baru adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Tukang kebun, kecil pemberani. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah kota kecil bernama Green Hill, ada seorang gadis bernama Lily. Lily suka menghabiskan waktu di halaman belakangnya, merawat kebun sayurnya. Dia memiliki ikatan khusus dengan alam dan sangat bangga dapat menanam sayurannya sendiri. Suatu hari, saat Lily hendak memeriksa tanaman-tanaman berharganya, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kelompok kelinci nakal telah masuk ke kebun sayurnya. Mereka menggigit daun selada yang lembut, mengunyah wortel-wortel yang berair, bahkan menggali lubang di dekat tanaman tomatnya. Lily merasa sedih dan khawatir. Hasil kerjanya dihancurkan oleh kelinci-kelinci licik ini. Tapi dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menjadi sang kebun kecil pemberani dan menemukan solusi. Dia menghabiskan seluruh siang untuk memikirkan ide-ide untuk melindungi kebun sayurnya. Ketekunan Lily membawanya pada sebuah rencana. Dia membangun pagar kecil di sekitar kebun, cukup kuat untuk mengusir kelinci-kelinci itu. Dia juga menyebarkan beberapa pengusir alami untuk mencegah mereka kembali. Saat hari-hari berlalu, kebun Lily mulai berkembang lagi. Selada tumbuh tinggi, wortel menjadi gemuk, dan tomat-tomatnya matang dengan indah. Kabar kesuksesan Lily menyebar di seluruh kota, dan tetangganya mengagumi dedikasinya dan keberaniannya. Suatu sore, tetangga sebelah rumah Lily, Pak Jensen, meminta bantuan. Dia memiliki kebun sendiri tetapi kesulitan menjauhkan hama. Dia meminta bantuan Lily untuk berbagi pengetahuannya dan membantunya melindungi tanamannya juga. Dengan senang hati, Lily menyetujuinya. Dia membimbing Pak Jensen tentang cara membangun pagar, menggunakan pengusir alami, dan mendorongnya untuk tetap tekun. Bersama-sama, mereka mengubah kebun Pak Jensen menjadi sebuah oasis yang berkembang. Seiring berjalannya waktu, keberanian dan keahlian Lily menginspirasi anak-anak dan orang dewasa lainnya di Green Hill. Kota itu menyaksikan peningkatan kebun-kebun yang indah dan rasa komunitas yang semakin kuat.
Ketekunan dan minat Lily dalam berkebun mengajarkan semua orang pentingnya ketekunan dan menemukan solusi kreatif untuk mengatasi rintangan. Dia menjadi dikenal sebagai sang tukang kebun kecil pemberani, dan kebun sayurnya menjadi simbol harapan dan ketangguhan. Sejak saat itu, setiap kali Lily memasuki kebunnya, dia merasa pencapaian yang luar biasa. Tantangan yang dia hadapi membuatnya lebih kuat dan lebih tekun dalam mengejar mimpinya. Dan saat dia merawat sayur-sayurnya, dia tahu bahwa dia tidak hanya menumbuhkan sebuah kebun, tetapi juga sebuah komunitas yang bersatu dalam suka dan duka. Dan begitulah kisah sang tukang kebun kecil pemberani dan kemenangannya atas kelinci-kelinci nakal menjadi sebuah cerita legendaris di Green Hill. Mengingatkan semua orang bahwa dengan keberanian dan ketekunan, setiap rintangan bisa diatasi, bahkan di kebun sayuran yang sederhana.